wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Febrianti S dengan NPM 18111000034. Di sini saya akan melakukan praktik simulasi mengajar pada kelas 6 tema 8 subbumiku subtema 1 perubahan waktu dan pengaruhnya. Muatan ilmu pengetahuan alam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sepertinya sudah semangat ya dan siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya. Baiklah anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini nggak masuk? Wah, masuk semua ya anak-anak. Baiklah, kalau gitu kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar lebih semangat lagi, kita bernyanyi terlebih dahulu. Ibu ada nyanyian dan ada sebuah video ini. Ntar kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Silahkan disimak. Baiklah anak-anak, setelah kita bernyanyi bersama dan menyimak video tadi, gimana? Sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Wah, sepertinya sudah siap ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 8 subbumiku subtema 1 perubahan bumi dan pengaruhnya. Dalam tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Ibu berharap dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, siswa mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Dan yang kedua, dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya tentang perputaran bumi dan akibatnya. Dan selanjutnya, dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukannya dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Dan selanjutnya, dengan membuat peta pikiran yang berisikan persamaan dan perbedaan tentang terjadinya siang dan malam. Selanjutnya,
siswa mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Baiklah, silakan disimak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Coba anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu nggak ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar bumi. Nah, anak-anak, apa yang tahu itu tentang rotasi bumi? Ada yang tahu? Baiklah, akan Ibu jelaskan ya. Rotasi bumi adalah bumi berputar pada porosnya. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali rotasi yaitu disebut dengan kala rotasi. Kala rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa akibat dari rotasi bumi? Baiklah, akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi, seperti gambar di bawah ini. Bila kalian perhatikan, sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Nah, pada gambar di bawah ini, bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, dan bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam hari. Dan yang kedua, itu ada gerak semu harian matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi. Nah, peristiwa tersebut dengan gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Nah, matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Dan yang ketiga, perbedaan waktu. Ada 24 zona waktu di daratan dari barat ke timur. Pusat waktu terletak di kota Greenwich atau Inggris. Nah, dengan derajat bujur 0 derajat, setiap perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Sebagai contoh nih, di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Waktu yang pertama itu adalah waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah itu WITA, dan waktu Indonesia Timur disebut dengan WIT atau WIT. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi, Indonesia dibagi menjadi 3 waktu. Nah, di bagian pertama itu ada waktu Indonesia bagian barat. Apa saja anak-anak? Ya, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian tengah, dan barat hingga Madura. Dan yang kedua itu ada WITA. Apa itu anak-anak? Ya, pintar sekali. Waktu Indonesia bagian tengah. Yaitu terdapat daerah apa saja anak-anak? Bali, Kalimantan bagian utara, timur, dan Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara. Dan yang terakhir apa itu anak-anak? Ya, benar sekali, ada waktu Indonesia bagian timur. Terdapat apa saja anak-anak daerahnya? Ada Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Selanjutnya, yang keempat itu ada perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak baku di kedua kutub dan mengembang pada khatulistiwa, sehingga diameter kudub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Dan yang kelima itu ada pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut pada belahan bumi selatan. Arah arus laut berbelok searah putaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam, seperti gambar di bawah ini anak-anak. Dan yang keenam itu terjadinya pembelokan arah angin. Angin bergerak lurus tanpa mengalami pembelokan, akan membawa sifat yang kurang baik. Dengan adanya rotasi bumi ini, maka arah angin bisa dibelokkan sehingga tidak hanya satu daerah saja yang dapat terkena angin, namun juga daerah lainnya juga dapat merasakan adanya angin. Dan selanjutnya itu ada apa anak-anak? Materi kita yang kedua? Ya, benar sekali. Revolusi bumi.
revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, 1 kali revolusi sama dengan 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, terjadinya perbedaan musim. Waktu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan seperti tabel di bawah ini. Pada tanggal 21 Maret sampai dengan 20 Juni, di belahan bumi bagian utara itu terjadi musim semi dan belahan bumi bagian selatan yaitu terjadi musim gugur. Nah, pintar sekali. Dan waktu tanggal 21 Juni sampai dengan 22 September, belahan bumi utara itu mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai dengan 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim apa, anak-anak? Ya, benar sekali, musim semi. Dan yang terakhir pada tanggal 22 Desember sampai dengan 20 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi bagian selatan mengalami musim panas. Akibat dari revolusi bumi yang kedua, terjadi lamanya perbedaan waktu antara siang dan malam. Dan yang ketiga, terjadi gerak semu tahunan matahari. Dan yang keempat, itu ada perubahan rasi bintang. Kumpulan bintang secara bersama-sama membentuk tertentu di langit, seperti gambar di samping. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada banyak sekali kan bentuk-bentuk bintang. Ya, baiklah anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Baiklah, hari ini pelajaran kita akan kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama, tadi kita belajar apa anak-anak? Ya, ada rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, rotasi bumi apa itu tadi anak-anak? Ya, pintar sekali. Jadi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Akibat dari rotasi bumi tadi yang pertama apa? Terjadinya siang dan malam. Dan yang kedua itu ada gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Yang kelima, pembelokan arah arus laut. Dan yang keenam, pembelokan arah arus angin. Dan materi selanjutnya apa tadi? Yang kedua kita belajar apa? Ya, revolusi bumi. Nah, revolusi bumi tadi apa anak-anak? Jadi, revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Akibat dari revolusi bumi yang pertama, terjadinya perbedaan musim. Dan yang kedua, terjadi lamanya perbedaan waktu antara siang dan malam. Dan yang ketiga, terjadi gerak semu tahunan matahari. Dan yang keempat, perubahan rasi bintang. Nah, sampai sini, kira-kira ada yang ingin tanyakan lagi tidak dengan pembelajaran hari ini? Baiklah, sudah cukup ya anak-anak. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Nanti silakan dikerjakan PR-nya di rumah, buka halaman 51 bagian A dan B. Silakan dikerjakan di rumah ya anak-anak, dikumpulkan minggu depan. Silakan masukkan tas dan bukunya, kita bersiap-siap pulang. Silakan setelah siap semua, ketua kelas dipimpin doanya. Ya. Baiklah, silakan pulang semua ya anak-anak, jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.